Terungkap ratusan kapal Cina buang tinja dan limbah di Laut Cina Selatan yang disengketakan. Ratusan kapal penangkap ikan Cina telah membuang tinja dan limbah selama bertahun-tahun di sebuah area di Laut Cina Selatan yang disengketakan. Aksi ini memicu timbulnya alga yang merusak terumbu karang dan mengancam ikan-ikan di kawasan itu. Lisdir, Kepala Singularity Inc., perusahaan perangkat lunak yang menciptakan teknologi kecerdasan buatan untuk analisis citra satelit, mengungkapkan citra satelit selama 5 tahun terakhir menunjukkan tumpukan tinja manusia, limbah kotoran dan air limbah yang terakumulasi dan menimbulkan alga di sekelompok terumbu karang di kawasan Spratleys, tempat ratusan kapal penangkap ikan Cina berlabuh. Melansir Associated Press, sedikitnya 236 kapal tampak di Kepulauan Karang yang dikenal sebagai Union Bank pada 17 Juni lalu. Hal itu diungkapkan DIR pada forum berita daring Filipina. Cina sendiri mengklaim Laut Cina Selatan beserta segala isinya sebagai miliknya. Saat kapal-kapal itu tidak bergerak, tinja terus menumpuk, ujar DIR. Ratusan kapal yang berlabuh di Spratleys membuang limbah mentah ke terumbu karang yang mereka tempati. Di masa lalu, Cina menyatakan telah menempuh langkah-langkah untuk melindungi lingkungan dan cadangan ikan di Laut Cina Selatan. Selain Cina, pasukan Vietnam juga menduduki sejumlah wilayah karang di Union Bank. Kawasan ini juga diklaim oleh Filipina kendati tidak ada kehadiran Filipina di kawasan itu. Ini adalah malapetaka dalam skala masif dan kita hampir sampai pada titik di mana kita tidak bisa kembali dan memperbaikinya. Ia memperingatkan kawanan ikan termasuk tuna yang berimigrasi ke kawasan itu berkembang biak di terumbu karang yang tengah rusak akibat pencemaran itu. Ini, tekan DIR, bisa menyebabkan cadangan ikan menurun drastis di kawasan lepas pantai yang merupakan sumber makanan utama di kawasan itu. Sementara itu, Asisten Sekretaris Departemen Luar Negeri Filipina, Eduardo Menes, mengatakan temuan itu harus dinilai dan disahkan oleh otoritas Filipina terlebih dahulu. Setelahnya, katanya baru keputusan untuk memprotes Cina bisa dibuat. Beijing kembali menegaskan klaimnya atas Laut Cina Selatan. Kawasan ini juga diklaim oleh sejumlah negara di Asia Tenggara. Cina menolak deklarasi dukungan pemerintah Amerika Serikat terhadap keputusan Pengadilan Internasional yang menolak klaim Cina pada tahun 2016 silam. Cina semakin tegas dalam menekan klaim teritorialnya hingga memicu ketegangan dengan para negara tetangga, termasuk Jepang, India, Vietnam, dan Filipina. Di bulan Maret, otoritas Filipina mendapati lebih dari 200 kapal penangkap ikan di Cina di Whitsun Reef di pinggiran timur Laut Union Bank dan meminta agar Cina menarik mereka dari area itu. Cina mengabaikan permintaan itu selama berminggu-minggu sembari tetap menegaskan bahwa terumbu karang itu merupakan wilayahnya sendiri. Filipina berargumen bahwa Whitsun Reef terletak dalam bentang perairan yang diakui secara internasional merupakan miliknya, sehingga Filipina punya hak eksklusif untuk mengeksploitasi perikanan, minyak, gas, dan sumber daya laut lainnya. Ini sesuai dengan putusan Pengadilan Internasional yang membatalkan klaim Cina atas Laut Cina Selatan dengan alasan sejarah dan dengan suara bulat menjunjung tinggi hak kedaulatan Filipina atas zona ekonomi eksklusifnya. Di Manila, ratusan warga menggelar aksi unjuk rasa di depan konsulat Cina untuk menandai 5 tahun keputusan pengadilan arbitris permanen di Den Haag atas sengketa Laut Cina Selatan. Keputusan pengadilan itu menolak klaim Cina atas Laut Cina Selatan beserta segala isinya. Namun Cina mengabaikan keputusan itu dan terus menentang. Para pengunjuk rasa juga memprotes Presiden Rodrigo Duterte yang telah menjalin hubungan baik dengan Beijing lantaran menolak bersikap agresif terhadap Cina agar mematuhi keputusan pengadilan itu. Cina ancam perang dunia ketiga bisa terjadi kapan saja. Taiwan, kami akan lawan hingga akhir. Cina menegaskan perang dunia ketiga bisa terjadi kapan saja.
setelah sebelumnya melakukan aksi provokatif ke wilayah Taiwan. Pada Senin 3 Oktober, Cina mengirim 34 jet tempur dan 12 pesawat pengebom dengan 12 senjata nuklir memasuki wilayah Taiwan. Hal itu membuat Cina mengirimkan 150 pesawat ke wilayah Taiwan selama 4 hari. Usaha Cina itu untuk mempertegas bahwa Taiwan masih merupakan bagian dari Tiongkok. Presiden Cina Xi Jinping pun memperlakukan Taiwan sebagai provinsi terpisah. Padahal Taiwan menegaskan mereka telah memerdekakan diri pada 1949. Pemerintah Taiwan pun berencana menutup negaranya untuk mendeklarasikan kemerdekaan secara formal. Namun langkah itu diperkirakan akan mendorong Cina melakukan aksi lanjutan. Cina memang sudah sejak lama ingin mengambil alih kembali Taiwan. Namun Taiwan mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat sehingga konfrontasi bisa berkembang menjadi konflik global. Media pemerintah Cina, Global Time pun memperingatkan perang diyakini bakal terjadi pada hitungan hari. Strategi kerjasama antara Amerika Serikat, Jepang, dan otoritas DPP menjadi lebih berani dan situasi di seberang selat Taiwan hampir kehilangan ruang untuk bermanuver di tepi pertarungan. Menciptakan urgensi bahwa perang bisa dipicu kapan saja. Bunyi pernyataan mereka dikutip dari Daily Star. Global Times pun menegaskan jika otoritas Amerika Serikat dan Taiwan untuk tidak mengambil inisiatif pada situasi ini, maka militer Cina akan bertindak. Militer Cina daratan akan memberikan hukuman kepada pasukan dan separatis kemerdekaan Taiwan. Waktu akan membuktikan peringatan itu bukan hanya ancaman verbal, ujarnya. Pihak Taiwan menegaskan tidak gentar dengan ancaman Cina. Jika Cina akan meluncurkan perang terhadap Taiwan, kami akan berjuang hingga akhir dan itu komitmen kami, tutur Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Mu. Sementara itu Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengatakan mereka akan melakukan segalanya untuk mempertahankan diri. Presiden Tsai sebelumnya telah menuliskan dalam majalah Foreign Affairs bahwa jika Taiwan jatuh ke Cina akan menimbulkan kekacauan terhadap perdamaian dan demokrasi di Asia. Itu akan menjadi sinyal pada nilai kontes global hari ini bahwa kediktatoran telah menang atas demokrasi, ujar Presiden Tsai mengingatkan. Namun Taiwan mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat sehingga konfrontasi bisa berkembang menjadi konflik global. Media pemerintah Cina, Global Time pun memperingatkan perang diyakini bakal terjadi pada hitungan hari. Strategi kerjasama antara Amerika Serikat, Jepang, dan otoritas DPP